Sekarang aja kiai-kiai kita nyium kakinya habaib. Dulu mereka yang nyium kakinya Mbah Hasim, dulu mereka yang nyium kakinya Mbah Khalil Bangkalan, dulu mereka yang ngemis-ngemis kepada Syekh Nawawi Tenara. Saya punya suratnya Utsman bin Yahya ngemis-ngemis kepada Syekh Nawawi Tenara, ngemis-ngemis, pengen diberikan sebuah tanda tangan oleh Syekh Nawawi Tenara agar kitabnya bisa dicetak di Mekah Al-Mukarramah. Syekh Nawawi tidak mau. TV Al-Wahab, Hot Inspiration. Masyarakat, terutama warga Nahdliyin dan Banom, tengah dihadapkan pada isu hangat terkait surat instruksi yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Surat instruksi dengan nomor 3975 yang diterbitkan pada tanggal 2 Juni tahun 2025 muncul sebagai respons terhadap permasalahan dan polemik nasab yang memicu gejolak di kalangan warga Nahdliyin di berbagai daerah. PBNU dianggap memihak pada klan Ba'alawi. Sementara itu, sebuah artikel dalam surat kabar berbahasa Belanda, Het Kolonial Weekblad Orgaan der Vereniging, OSNWS, nomor 8, tanggal 19 Februari tahun 1914, halaman 9, tiba-tiba mengemuka dan viral. Lewat berita berjudul The Oud Habib ini, diperoleh gambaran menarik tentang Utsman bin Yahya yang bertindak sebagai kaki tangan kolonial Belanda, untuk membonsai kalangan Islam pribumi Hindia Belanda. Berikut di antara petikannya. Hij was een zeer trouw aanhanger van het gouvernement, heeft als zodanig brutaliks gedragen ter biedering van de onlusten te Cilegon, waarvoor hem de orde van de Nederleo werd toegekend. Ook zijn optreden tegen de valse, mystieke orden als bovengemeld, tegen allerlei bijgeloof en andere volksonderden, werd hoogelijk geapprecieerd. Voor den heersnooggrondje en diens opvolgers was hij een gewaardeerde hol, door zijn mening. Die ook alkon men deze niet altijd willen, steeds zonder bedoelingen of gedachten werd gegeven. De troonsbestiging van Hare Majesteit heeft hij een prik gehouden tot heil van koningin Wilhelmina, hetwelk hem in pan-islamische kringen tot op den huidigen dag circualik is genomen en men heeft niet afgelaten daarover in bepaalde Egyptische en Syrische bladen hem te lasteren en af te breken. Terjemahan bebasnya adalah, dia adalah seorang pendukung yang sangat setia kepada pemerintah, telah berkontribusi besar dalam meredakan kerusuhan di Cilegon, yang membuatnya dianugerahi Orde Singa Belanda. Tindakannya melawan orde-orde mistik palsu, melawan berbagai tahayul, dan keburukan lainnya dari masyarakat sangat dihargai. Untuk Tuan Snooghoorgrondje dan penerusnya, dia adalah seorang pembantu yang dihargai, karena pendapatnya, meskipun tidak selalu dapat disetujui, selalu diberikan tanpa maksud, atau pemikiran tersembunyi. Pada saat penobatan yang mulia, dia menyampaikan khotbah demi kesejahteraan Ratu Wilhelmina, yang membuatnya sangat dicela dalam lingkaran pan-Islam. Sampai hari ini, dia tidak berhenti untuk difitnah, dan dihancurkan, dalam surat kabar tertentu di Mesir dan Suriah. Tak bisa disangkal, lewat artikel ini tergambar, bahwa Utsman bin Yahya, adalah seorang pendukung setia pemerintah kolonial. Dia bak seorang pahlawan, bagi kerajaan Belanda. Dia diakui telah berkontribusi besar dalam meredakan kerusuhan di Cilegon, yang mana kontribusinya tersebut, membuatnya dianugerahi Orde Singa Belanda. Pemberian bintang penghargaan ini, menunjukkan betapa besar penghargaan pemerintah kolonial, terhadap peran Utsman, dalam menjaga stabilitas, dan ketertiban di wilayah jajahan. Dengan fatwa-fatwanya, perlawanan umat Islam dapat dikikis habis. Informasi tambahan diperoleh dari buku berjudul, Al-Irsyad Mengisi Sejarah Bangsa, halaman 20-21, oleh Hussein Bajerei, memperkuat gambaran tentang kedekatan Utsman bin Yahya, dengan pemerintah kolonial. Dalam karyanya tersebut, Hussein mempertegas, bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai penasihat pemerintah, Snooghoorgrondje dibantu oleh Utsman bin Yahya, seorang Arab kelahiran Pekojan, Batavia. Dikatakan, di masa kolonial, Utsman bin Yahya sudah sangat dikenal kalangan Islam sebagai pengabdi setia pemerintah kolonial Belanda, yang membuatnya dianugerahi bintang salib Singa Belanda, pada tanggal 5 Desember tahun 1899. Utsman juga pernah menyusun khotbah Jumat, yang berisi doa untuk kesejahteraan Ratu Belanda Wilhelmina.
Khotbah dan doa tersebut kemudian dikenal di kalangan umat Islam sebagai khotbah penjilat. Snoke Hurgronje sendiri menentang pembacaan doa tersebut karena khawatir akan memancing kejengkelan dan keresahan di kalangan umat Islam. Menurut Hussein Bajerei, Utsman bin Yahya juga dikenal sebagai penulis produktif dengan berbagai karya. Salah satunya adalah Al-Qawanin As-Syariah li Ahlil Majalisil Hukumiyati wal Iftaiyah. Buku ini diterbitkan beberapa kali, dan mendapatkan perhatian dari Snoke Hurgronje dalam tulisannya. Artikel dalam @colonialweek.org der Vereniging Oost-West memberikan perspektif yang menarik tentang Utsman bin Yahya. Sebagai seorang ulama yang dekat dengan pemerintah kolonial, Utsman memainkan peran yang signifikan dalam menjaga stabilitas dan melawan berbagai keburukan masyarakat di mata kolonial Belanda. Sepenggal informasi menarik juga disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dalam salah satu ceramahnya, Kiai Imad menyinggung tentang upaya Utsman bin Yahya membujuk Syekh Nawawi Al-Bantani untuk memberikan tanda tangan pada karyanya, sehingga kitab karya Utsman bisa diterbitkan dan beredar di Mekah. Berikut cuplikan video ceramah dimaksud. Sekarang aja kiai-kiai kita nyium kakinya habaib. Dulu mereka yang nyium kakinya Mbah Hasim. Dulu mereka yang nyium kakinya Mbah Khalil Bangkalan. Dulu mereka yang ngemis-ngemis kepada Syekh Nawawi Tenara. Saya punya suratnya Utsman bin Yahya ngemis-ngemis pada Syekh Nawawi Tenara. Ngemis-ngemis. Pengen diberikan sebuah tanda tangan oleh Syekh Nawawi Tenara agar kitabnya bisa dicetak di Mekah Al-Mukarramah. Syekh Nawawi tidak mau. Kenapa? Nggak bermutu kitabnya. Kitabnya tidak bermutu. Nggak bisa kitab model begini dicetak di Mekah Al-Mukarramah. Nggak level. Informasi tambahan dari buku Al-Irsyad mengisi sejarah bangsa, memperkuat gambaran tentang kesetiaan Utsman bin Yahya kepada pemerintah kolonial Belanda. Dia juga dianggap sukses menjalankan perannya sebagai kolaborator kolonial. Dari fakta sejarah ini, apakah Utsman bin Yahya layak disebut sebagai oknum Ba'alawi budak Belanda, ataukah sejak awal, klan Ba'alawi memang adalah pengkhianat bagi Islam Nusantara? Kalangan struktural PBNU harusnya dapat menjelaskan realita ini, sehingga kalangan kultural akar rumput dapat memahami sikap mereka, yang tetap bersikeras membela Ba'alawi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa, share, like dan subscribe. Sampai jumpa di video lainnya.